selamat siang Pak Jumadi, Pak Wildan. Selamat siang, Bu Ini. Jumpa lagi di sesi latihan coaching hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan sesi coaching kali ini. Saya Rini sebagai pengamat, Pak Wildan sebagai coach, dan Pak Jumadi sebagai coaching. Nah, sebagai pengamat saya akan menyampaikan rubrik pengamatan yang akan saya gunakan. Pertama, saya akan melakukan pengamatan coaching dengan berpedoman alur delta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu saya akan bertanya kepada Pak Wildan sebagai coach berkaitan dengan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam sesi coaching ini. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah pertama, perhatian penuh atau presence, pendengaran aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak. Lalu bagian kompetensi apa yang lebih spesifik ingin dicapai? Untuk bagian yang lebih spesifik yang ingin saya capai adalah bagian mendengarkan aktif. Itu yang ingin bagian spesifik yang ingin saya capai. Oke, baik Pak. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini seperti apa? Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan adalah saya bisa fokus pada percakapan yang disampaikan oleh coach, sehingga saya memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak tercapai oleh coach. Dengan mendengarkan aktif, saya bisa menangkap kata kunci yang diulang oleh coach, sehingga coach bisa terbantu lebih memahami situasi yang dihadapinya. Baik Pak Wildan, terima kasih untuk wawancara observasi ini ya. Selanjutnya disilakan untuk Pak Jumadi dan Pak Wildan untuk melakukan latihan coaching. Oke, Assalamualaikum Pak Jumadi, selamat siang. Bagaimana kabar Pak Jumadi hari ini? Baik-baik Pak. Sehat. Alhamdulillah ya, senang sekali kita bisa berlatih coaching lagi. Kira-kira pada kesempatan ini Pak yang bisa pada Pak Jumadi kepada saya. Begini Pak, saya hari ini merasa bahwa tugas itu banyak sekali. Tugas itu banyak sekali ya. Saya merasakan terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Pak Jumadi jadi merasakan terbebani dari tugas Pak Jumadi yang ada. Iya. Kira-kira yang menyebabkan Pak Jumadi terbebani itu apa? Saya itu banyak pekerjaan, banyak hal yang harus diselesaikan secara bersama-sama, terus dalam waktu yang berbarengan juga, dan pekerjaan itu penting semua benar. Jadi ada bermacam-macam pekerjaan yang semua penting yang menjadi Pak Jumadi saat ini. Iya. Jadi situasinya digambarkan seperti apa ya? Pak Jumadi kondisinya itu bagaimana ya? Situasi Pak Jumadi sekarang bisa apa mungkin bahagia atau cukup tetap bahagia atau apa namanya ada sedikit tekanan pada diri Pak Jumadi? Ya, kalau saat ini merasa tertekan, merasa bahwa pekerjaan yang ada, katakanlah saya kan berada di sebagai wali kelas, sebagai wali kelas, dan selain itu saya juga sebagai operator sekolah, Wali kelas operator, ya, dan juga barunya juga menjadi pembuat soal di tingkat kabupaten. Jadi dari yang barusan saya sebutkan itu kok saya rasa pengumpulannya hampir sama atau tujuannya hampir berdekatan. Jadi saya mengerjakan belum lagi program CBP, belum lagi program itu dari itu bermacam-macam pekerjaan itu kadang due date-nya atau waktu harus selesainya itu berbarengan. Jadi kadang saya bingung sendiri mau apa dulu. Oke. Jadi
kira-kira itu yang Pak Jumadi butuhkan supaya bisa bersemangat lagi, supaya bisa mengerjakan tugas-tugasnya yang bersamaan tadi dapat tercapai semua itu apa? Kira-kira yang dibutuhkan Pak Jumadi itu apa? Kalau saya sih, kalau kemarin-kemarin sampai saat ini masih bingung, Pak. Masih butuh Ya, apa saya bingung mau apa dulu, mau bagaimana dulu. Saya tuh bingung. mau mengerjakan yang mana dulu. Iya bingung. Jadi itu yang menjadikan Pak Jumadi merasa tertekan dengan kondisi. Iya betul sekali. Itu. Oke. Nah, untuk itu saya ingin mendengar dulu yang ingin Pak Jumadi capai sebagai pendidik itu apa? Saya sebagai pendidik Iya. itu ya adalah bagaimana bisa membawa murid-murid saya ke arah pendidikan yang lebih berbahagia. Lebih berbahagia. Hanya seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai ke arah yang tadi yaitu menjadi murid-murid menjadi lebih berbahagia, kira-kira gagasan yang Pak Jumadi siapkan untuk murid-murid apa? Di samping sisi ada kesibukan yang banyak tadi, termasuk CGD, termasuk pembuat soal, termasuk operator sekolah, yaitu memang harus dikerjakan oleh guru di zaman saat ini. Kira-kira gagasannya apa? Begini Pak Ika. Jadi setelah saya ikut CGP ya, itu ternyata di situ memuat hal-hal yang saya butuhkan untuk menuju menjadikan murid menuju kehidupan yang lebih berbahagia. Ternyata dari hal-hal yang dari semua kesibukan itu ternyata yang lebih fokus bisa lebih fokus ke murid-murid tadi adalah CGP Pak. Berarti Pak Jumadi sudah memahami filosofi dari belajar dengan murid, memerdekakan murid itu ya Mas? Iya, gagasannya jadi itu sudah intinya Pak Jumadi sudah punya gagasan untuk bisa memerdekakan. Nah, sekarang dari gagasan itu apa yang perlu disiapkan Pak Jumadi untuk bisa mencapai dari melaksanakan gagasan tadi? Ya dari hal-hal yang ingin saya capai tadi, saya ingin membuat kelas perubahan di kelas. Jadi mungkin kita membuat ada sesuatu hal yang baru di kelas dengan suasana yang baru yang mungkin selama ini belum pernah dilakukan. Berarti ingin membuat sebuah perubahan di kelas yang mungkin selama ini belum. Nah, itu berarti sekarang setelah itu disiapkan, maka setelah itu harus dilakukan. Nah, itu apa yang harus dilakukan dari rencana itu? Dari rencana itu, dari perubahan yang ingin saya lakukan, perubahan di kelas itu, ya tentunya saya yang pertama saya harus mendalami ilmu Pak, termasuk yang sudah saya ketahui, yang sudah saya pelajari, termasuk belajar berdiferensiasi. Di jalannya sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi juga ada menggunakan asesmen diagnostik yang di situ dapat memetakan Dua anak ya kedua anak dan juga apa yang sebetulnya anak perlukan, apa yang sebetulnya anak bagian mana dari anak-anak tersebut yang lebih menonjol. Jadi harapannya setelah melakukan itu akan suasana kelas akan menjadi berubah seperti itu. Berarti ada rencana dari Pak Jumadi akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi supaya harapannya nanti ada perubahan di kelas kemudian sebagai anak ketika itu. Nah, kira-kira untuk memastikan hal itu berjalan dengan baik itu apa nih? Yang apa saja yang Pak Jumadi butuhkan supaya bisa kemudian dibutuhkan? Yang saya butuhkan tentunya ya ini punya hubungan ya. Iya. Ya tentunya peran dari saya sendiri
Baik, berarti ada konsistensi dan komitmen dari Pak Jumadi sendiri dan juga dukungan dari orang tua. Dan kira-kira untuk waktunya kapan bisa dilakukan Pak Jumadi pelaksanaan saya berencana ini mungkin mulai Senin depan. Senin depan ya. Sekarang hari Jumat ya. Jadi mulai Senin depan ini bisa dilaksanakan. Baik. Nah, kriteria keberhasilan dari pembelajaran diferensiasi yang ingin dilaksanakan Pak Jumadi ini apa? Kalau saya sih melihat seperti ini. Jadi ketika saya memberikan pembelajaran itu, nanti yang pertama siswa harus merasa senang dulu. Itu yang pertama. Jadi ketika mereka saya berikan materi dengan kaji arah senang dialog dulu, saya berikan pengayaan di depan, bisa dikatakan seperti itu untuk pemerintahan di depan. Nanti setelah saya memperoleh data-data anak, saya melakukan pembelajaran di kelas dan anak tetap merasa bahagia, tetap merasa nyaman, mereka tidak terbebani ketika melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi itu kriteria yang diinginkan. Jadi anak merasa bahagia. Ya, itu sesimpel itu. Jadi apa namanya ada perubahan dari pembelajaran yang sebelumnya dilakukan. Setelah melakukan pembelajaran diferensiasi ini, anak sudah lebih bahagia. Yang sebelumnya mungkin anak bisa dibilang kurang bahagia gitu Pak Jumadi. Nah, itu baik. Itu dan kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam pembelajaran diferensiasi ini Pak Jumadi? Untuk pembelajaran seperti itu memang banyak sekali pemangku kepentingan di sekolah yang harus terlibat. Seperti murid sendiri yang ada di kelas murid dan saya tentunya. Terus ada kepala sekolah di situ, kepala sekolah, manajer sekolah, terus ada rekan sejawat yang juga harus hadir. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua, Wali murid ya, wali murid dari si murid tersebut. Jadi ketika itu dilaksanakan, maka tetaplah sudah. Jadi kalau semua sudah berkolaborasi, nanti harapannya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terlaksana dengan baik dan tujuannya yang tadi itu menyenangkan murid pembagian budi pelajaran bisa tercapai ya. Nah, berarti dari situ juga kita simpulkan bahwa ada yang dimintai dukungan tadi, ada kepala sekolah, ada apa tadi? Wali murid, kemudian dari rekan guru dan murid itu sendiri. Nah, dari itu semua, apa yang sesi coaching ini kira-kira apa yang dapat kita simpulkan Pak Jumadi? Yang menjadi inti dari sesi coaching ini? Kalau saya sih, tadi harus bisa memetakan mana yang lebih penting. Jadi kita harus menentukan mana yang paling ujung bagi kita atau bahasanya skala prioritas. Jadi dalam berbagai pekerjaan yang ada atau banyak tuntutan pekerjaan yang ada, walaupun itu semua bersangkutan dengan sekolah, tapi kita juga mungkin harus memilah mana yang harus dikerjakan dulu dan mana yang bisa dikerjakan belakangan. Mungkin seperti itu. Itu ya. Berarti untuk skala prioritas yang menjadi prioritas yang utama tetap pada murid ya. Karena kita kan sebagai murid ya. Sebagai guru, pekerjaan kita utama sebagai guru. Kira-kira setelah coaching ini Pak Jumadi ada perubahan perasaan bahagia atau biasa saja? Ya merasa sedikit lega. Ya. Sedikit merasa lega. Kenapa? Karena memang yang diakui atau tidak diakui memang tekanan itu ada. Yang kemarin sampai tadi sebelum saya bicara, memang tekanan itu ada. Tekanan bahwa misal dari Kapodi saya harus tanggung jawab dengan kepala sekolah dan
dari CGP saya tanggung jawab dengan mentor, dan dari siswa saya tanggung jawab dengan siswa tersebut, dengan guru tersebut. Tapi setelah ini tadi mungkin hal yang harus saya lakukan adalah menentukan skala prioritas, mana yang harus dilakukan dulu dan mana yang harus dikerjakan setelah. Tapi tetap harus pekerjaan sebagai semua seperti itu ya. Jadi Pak Sumadi, terima kasih sudah mau bercerita tentang pembelajaran berorganisasi ini. Semoga apa yang akan dilakukan oleh Pak Sumadi dapat berjalan dengan lancar. Sampai jumpa lagi Pak Sumadi di sesi yang selanjutnya, dan nanti untuk kelanjutannya bisa kita dengan podcast ya. Cek. Ya baik, terima kasih Pak Wildan dan Pak Jumadi. Saya ucapkan selamat sudah melakukan coaching. Lalu dari catatan observasi yang saya dapatkan dari alur ini tadi, Pak Wildan dan Pak Jumadi sudah melakukan alur IRTA, alur percakapan coaching dengan metode IRTA sudah berjalan. Pak Wildan sudah menggali potensi dari coaching yaitu Pak Jumadi sehingga bisa memunculkan ide serta solusi. Lalu sebagai coach juga Pak Wildan bisa menghantarkan coaching untuk menarik kesimpulan dalam kegiatan coaching ini. Lalu pertanyaan terakhir untuk coach, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan selain mendengarkan aktif? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selain mendengarkan aktif, yaitu membuat pertanyaan bobot supaya bisa mengarahkan coaching, menemukan solusi ataupun memunculkan ide-ide untuk pemecahan masalah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wildan. Ya, sesi ini sudah selesai. Terima kasih sudah bekerjasama dengan baik dan sampai